PLT Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Gubernur definitif Provinsi Kepulauan Riau. Laporan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan warta berita daerah. Sari berita. Komisioner Bawaslu Republik Indonesia minta Bawaslu di daerah mengawasi ketat pelaksanaan coklit dan segala jenis pelanggaran jelang Pilkada 9 Desember 2020. Pemeriksaan hewan kurban harus melalui 2 tahap, yakni anti-mortem dan juga post-mortem agar terbebas dari segala jenis penyakit. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 bersama saya Syahrudin Aznam. Informasi yang pertama. Selain meminta seluruh Bawaslu di Kepri mengawasi ketat pelaksanaan coklit, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar juga menginstruksikan agar Bawaslu yang daerahnya tidak menyelenggarakan pilkada untuk tetap melakukan pengawasan khususnya terkait pelanggaran. Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengunjungi Bawaslu Kota Tanjung Pinang untuk melihat langsung persiapan Bawaslu di daerah dalam menghadapi rangkaian pelaksanaan Pilkada 2020. Fritz menegaskan kunjungannya ke Kepri adalah rangkaian menjalani tugas untuk memastikan persiapan Bawaslu di kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada telah berjalan baik. Terlebih lagi di Kepri ada 6 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Terkait Kota Tanjung Pinang, Fritz mengatakan tahun ini memang tidak menyelenggarakan Pilkada. Namun demikian, Bawaslu Kota Tanjung Pinang tetap tidak boleh berdiam diri, sebab bisa saja kegiatan-kegiatan kandidat dari kabupaten kota lainnya dilakukan di Kota Tanjung Pinang, baik pertemuan resmi maupun pertemuan ilegal dengan tujuan kampanye hitam. Disinilah Bawaslu Kota Tanjung Pinang harus berperan melakukan koordinasi dengan Bawaslu yang menyelenggarakan Pilkada. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk melihat secara langsung bagaimana persiapan pengawasan di Pilkada tahun 2020. Kami melihat bagaimana dengan proses penanganan pelanggarannya, bagaimana proses pengawasannya, bagaimana dengan kesiapan APD-nya, bagaimana persoalan dengan APBD bagi daerah-daerah yang melaksanakan pilkot ataupun pilbupati. Baik sudah memberikan bimtek kepada kawan-kawan bagaimana proses coklit sampai kepada kelurahan desa. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Muhammad Zaini menyampaikan kunjungan pimpinan Bawaslu RI ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi Bawaslu Kota Tanjung Pinang beserta jajaran dalam mengawasi pilkada di setiap tahapannya, terutama meningkatkan pengawasan terhadap kualitas coklit yang dilakukan oleh PPDP, serta proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU, agar sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam peraturan perundangan. Banyak hal tadi yang beliau sampaikan. Pertama adalah memberikan penguatan kepada jajaran Bawaslu Kota Tanjung Pinang terkait dengan pengawasan yang sedang berlangsung, pengawasan coklit khususnya, kemudian penguatan untuk pengawasan dalam setiap tahapan yang akan kita hadapi. Dan alhamdulillah tadi semuanya berlangsung dengan baik. Dan ini pasti menjadi ruh, spirit bagi Bawaslu Kota Tanjung Pinang, begitu juga Panwascam untuk semakin memperkuat proses pengawasan ini. Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menambahkan Bawaslu yang daerahnya tidak menggelar pilkada juga harus aktif memantau media sosial, sebab bisa dipastikan akan banyak terjadi informasi hoax di media sosial. Jika ditemukan Bawaslu Kota Tanjung Pinang atau daerah lain yang tidak menggelar pilkada, bisa melaporkan temuan itu ke Bawaslu di daerah yang menjadi sasaran hoax tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Hasil pencocokan data pemilih yang saat ini sedang dilakukan akan menjadi daftar pemilih sementara sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitra Insani. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang saat ini masih dilakukan pencocokan data pemilih, di mana para petugas pencoklitan yang sudah direkrut oleh KPU Kabupaten Kota masih menjalankan tugasnya hingga saat ini. Komisioner KPU Kepri Rio Handoko mengatakan bahwa hasil pencocokan data pemilih yang saat ini sedang dilakukan akan menjadi daftar pemilih sementara sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Untuk perekapan di tingkat Kabupaten Kota, daftar pemilih sementara ini mulai dilakukan pada 5 hingga 14 September mendatang. Kemudian baru akan direkap dan disahkan di tingkat provinsi sebagai daftar pemilih tetap. Daftar pemilih kita tuh masih berproses. Nanti hasil dari coklit ini akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Jadi berdasarkan laporan dari PPDP berjenjang ke tingkat PPS, kemudian dari PPS nanti ke PPK, PPK itu
panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan, terus nanti ke tingkat KPU Kabupaten Kota. Nah itu nanti datanya akan terus berproses. Jadi output dari proses coklit ini adalah daftar pemilih sementara. Nah kalau melihat tahapannya, daftar pemilih sementara itu untuk rekap di tingkat kabupaten kota pada tanggal 5 September sampai 14 September. Jadi nanti hasil dari coklit ini adalah daftar pemilih sementara. Sementara itu untuk jumlah TPS yang sudah terdata oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang berjumlah 4.091 TPS. Reporter RRI, Erita Fitra Insani melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bintan siap memberikan sanksi kepada calon kepala daerah beserta simpatisan jika melakukan pelanggaran aturan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan saat kampanye. Di masa pandemi coronavirus disease COVID-19, setiap kegiatan melibatkan dengan mengumpulkan orang banyak memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini guna mencegah penyebaran wabah virus corona. Untuk itu, di saat memasuki tahapan kampanye pemilihan kepala daerah secara serentak Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2020 nanti, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bintan siap memberikan sanksi kepada calon kepala daerah beserta simpatisan jika melakukan pelanggaran aturan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona. Ketua Bawaslu Bintan Febri Dinata menambahkan, sebelum memberikan penindakan tegas dan administrasi, Bawaslu terlebih dahulu melakukan pencegahan. Jika masih tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka Bawaslu langsung menindak dan memberikan sanksi. Namun demikian, untuk memberikan sanksi saat pelaksanaan kampanye di lapangan nantinya, disesuaikan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu RI. Kita dapat melakukan penindakan, apakah itu mencegah yang bersangkutan atau peserta pemilihan melaksanakan kampanye nantinya, atau nanti ada proses penanganan pelanggaran administrasi lainnya. Jadi kita akan melakukan pencegahan terlebih dahulu, ketika tidak mau, kita bisa tidak lanjuti menjadi pelanggaran administrasi nantinya. Menghentikan misalnya ketika tidak sesuai dengan ketentuan, gitu kan, atau nanti kita tingkatkan menjadi pelanggaran administrasi. Nah, ada sanksinya kalau terkait dengan pelanggaran administrasi, tapi kita lihat nanti sanksi seperti apa, itu kan kita lihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku lah. Ya, untuk sementara PKPU belum keluar, nanti kita coba cek kembali kira-kira sanksinya seperti apa, itu kita juga belum bisa pastikan. Tetapi prosesnya ada yang dilanggar ketika tidak menerapkan protokol kesehatan. Menurut Ketua Bawaslu Bintan Febri Dinata, dalam mengawasi protokol kesehatan, Bawaslu akan melakukan kerjasama dengan tim Satuan Tugas COVID-19, antara lain Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, informasi berikutnya, hari ini PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Gubernur Definitif Provinsi Kepulauan Riau. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. Penantian yang cukup panjang akhirnya berbuah manis. PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto hari ini akan dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Isdianto akan dilantik sebagai gubernur definitif setelah setahun menjabat sebagai PLT Gubernur Kepulauan Riau, menggantikan Nurdin Basirun yang tersandung kasus hukum dan kini masih mendekam di penjara. Adik kandung mantan Gubernur Kepulauan Riau almarhum Muhammad Sani ini beberapa kali sempat diwawancarai oleh awak media terkait dengan kapan dirinya akan dilantik sebagai gubernur definitif. Namun dirinya hanya berkomentar singkat dan mengatakan tidak begitu memikirkan. Yang hanya dipikirkannya bagaimana permasalahan wabah virus corona ini cepat berlalu serta bagaimana roda pemerintahan dapat terus berjalan. Tapi jujur saja saat ini saya tidak terlalu terpikir sangat itu. Yang penting saya sekarang dapat menyelesaikan masalah corona ini dulu di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan kita selesaikan corona ini dan semua bisa tenang kembali, ya kan, baru kita berpikir apa kira-kira. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadilah mengatakan bahwa pelantikan Gubernur Kepri Isdianto akan dilakukan sore ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Sore dilantik oleh Bapak Presiden sesuai agenda jadwalnya di Istana Negara dengan memakai protokol COVID. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto bersama istrinya Rosemary menjalani tes swab. Sesuai arahan dan jadwal yang diberikan Sekretariat Presiden, Isdianto dilantik berdasarkan Kepres nomor 71
tahun 2020 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa sisa jabatan tahun 2016-2021 dan pengesahan pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Sementara untuk undangan yang hadir mendampingi PLT Gubernur Kepulauan Riau dalam istana saat acara antara lain istri dan anak PLT Gubernur Isdianto serta sekretaris dan ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Reporter RRI, Erita Fitra Insani melaporkan. Pendengar dimanapun berada, informasi berikutnya, Sekretaris Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Hewan Iwan Beri Prima mengatakan pemeriksaan daging hewan kurban wajib melalui 2 tahapan, yakni antemortem dan juga postmortem, yakni pemeriksaan sebelum dan sesudah dilakukan penyembelihan. Untuk memastikan daging hewan kurban sehat dan aman dikonsumsi, maka wajib melewati 2 fase pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem. Antemortem adalah pemeriksaan terhadap hewan kurban sebelum dilakukan penyembelihan, sedangkan postmortem pemeriksaan terhadap hewan kurban setelah dilakukan penyembelihan. Demikian disampaikan Sekretaris PDHI Provinsi Kepulauan Riau Dr. Hewan Iwan Beri Prima kepada RRI. Menurutnya setelah hewan tersebut diperiksa akan diberikan label sehat dan layak atau SL. Begitu juga setelah hewan kurban disembelih, tim kesehatan akan kembali melakukan pemeriksaan postmortem pada daging dan organ hewan kurban untuk memastikan kesehatan kurban dari dalam. Setelah hewan disembelih, kita akan periksa kembali dagingnya. Kita akan periksa organ-organ dalamnya. Apabila kita menemukan cacing di organ hati, jantung, maupun organ yang lain, tentu bagian-bagian ini tidak boleh dikonsumsi, harus kita pisahkan dan dipastikan tidak diedarkan atau tidak didistribusikan kepada masyarakat. Iwan Beri Prima yang juga merupakan Kasih Kesehatan Hewan di DKPP Bintan ini juga menghimbau agar daging kurban tidak disimpan dalam kantong plastik hitam. Sebaiknya segera dipindahkan ke wadah lain seperti kotak plastik kedap udara. Pasalnya, menyimpan daging kurban dengan kantong plastik hitam berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Karena plastik warna hitam ini adalah plastik yang diolah dari bahan-bahan bekas, sehingga dapat mempengaruhi kualitas daging. Di antaranya dapat menyebabkan pemicu kanker atau karsinogenik. Sebaiknya memang kalau hewan kurban tidak langsung kita masak, memang harus kita masukkan ke dalam kulkas atau freezer ya. Caranya daging kita cacah-cacah dalam bentuk ukuran kecil-kecil gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup. Sebaiknya daging jangan dicuci. Sekretaris PDHI Provinsi Kepulauan Riau Dr. Hewan Iwan Beri Prima menambahkan apabila daging kurban tidak disimpan dengan benar, daging tersebut berpotensi menjadi tempat tinggal bakteri penyebab penyakit. Meski freezer bisa menjaga makanan dalam waktu lama, tetapi tetap ada aturan dan batas waktu penyimpanan. Untuk daging sapi dan daging kambing, masa penyimpanan idealnya adalah 2 hingga 3 bulan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Informasi yang terakhir, Ketua Lamlingga Datuk Sri Muhammad Ishak mengapresiasi seluruh ketua dan jajaran lembaga adat Melayu baik di tingkat kecamatan hingga desa telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menjaga dan melestarikan adat budaya Melayu kepada generasi selanjutnya. Luar biasa organisasi LAM ini, organisasi yang sangat mulia, yang tanpa honor, tanpa apa-apa, mereka mau bekerja, meluangkan waktu, memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka melestarikan adat dan budaya Melayu di daerah masing-masing. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga merupakan wadah untuk melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk memperkuat budaya daerah di bunda tanah Melayu. Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Datuk Sri Muhammad Ishak mengatakan bahwa Lembaga Adat Melayu sebagai tempat untuk menampung dan menjaga kelestarian budaya sehingga tetap terpelihara, tidak tergerus oleh zaman. Datuk Ishak juga mengapresiasi seluruh ketua dan jajaran Lembaga Adat Melayu baik di tingkat kecamatan hingga di tingkat desa telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menjaga dan melestarikan adat budaya Melayu kepada generasi selanjutnya. Apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga pada seluruh pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa, di mana mereka sampai saat ini terus bekerja melestarikan adat dan budaya Melayu. Begitu juga ucapan terima kasih kepada para kepala desa yang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelestarian
adat dan budaya Melayu. Ya, mudah-mudahan semua ini dapat menjadi amal ibadah. Dato' Ishak juga berharap seluruh pengurus lembaga adat Melayu di semua tingkatan dapat terus bekerja maksimal meskipun tidak bergaji. Menurut Dato' Ishak, pekerjaan yang dilakukan pengurus Islam merupakan pekerjaan yang mulia. Selain itu juga, Dato' mengatakan banyak program yang telah disusun pada rapat koordinasi di tahun lalu belum dapat terrealisasi dikarenakan belum dikuncurkannya dana hibah untuk lembaga adat Melayu. Dan pada kesempatan ini saya juga mohon maaf terutama kepada pengurus Islam kecamatan, di mana sampai saat ini kita belum menerima hibah pada tahun 2020 ini. Karena itu beberapa program yang telah kita susun pada rapat koordinasi kita pada tahun kemarin belum dapat terrealisasi. Kita berdoa, ya kita yakin ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita cepat atau lambat. Dato' Ishak mengingatkan kepada seluruh ketua lembaga adat Melayu tingkat kecamatan agar dapat terus bersinergi dengan kepala desa agar pengurus lembaga adat Melayu di tingkat desa segera dikukuhkan. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pendengar dimanapun berada, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk edisi pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Komisioner Bawaslu Republik Indonesia minta Bawaslu daerah mengawasi ketat pelaksanaan coklit dan segala jenis pelanggaran jelang Pilkada 9 Desember 2020. Pemeriksaan hewan kurban harus melalui 2 tahap, yakni antemortem dan juga postmortem agar terbebas dari segala jenis penyakit. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syahrudin Aznam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Apa Jo? Pola bagus. Itu ini apa maksud ini apa loh? Ini apa deh? Ada 2 maksud ya. Ayah. Balik rumah, bang saya bang. Bagi tanggal 1 ya.